光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita Dogua berjudul Wudong Qiankun. Dalam kesempatan ini, Ruang Novel langsung menceritakan di season 3. Di mana season lainnya, 1 dan 2 bisa Anda nonton langsung di web Anichan, atau di situs web lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 1 207. Dengan paksa merebut sumber guntur. Ledakan. Seperti naga yang marah, petir besar mengalir turun dari awan, dan dengan ganas membombardir tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, suara keras dan menakutkan terdengar di cakrawala. Mengaum. Dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Thunder Crystal Beast langsung melepaskan raungan yang menyakitkan. Petir dengan panik menyerbu ke seluruh tubuhnya, sementara dengan keras menerobos masuk. Meskipun ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi binatang itu, ia juga dengan sangat cepat memperkuat tubuhnya. Jika Thunder Crystal Beast berhasil menahan ini, kekuatannya secara alami akan melonjak. Namun, jika gagal melakukannya, meskipun itu adalah pemakan petir, tubuhnya masih akan tercabik-cabik oleh petir yang begitu kuat. Sebuah cahaya gemerlap meletus di langit, menerangi segalanya dalam radius 100 mil. Banyak binatang iblis gemetar pada kekuatan guntur ini dan hanya beberapa binatang iblis yang lebih kuat yang mampu menahan rasa takut akan guntur, yang bergema di tulang mereka. Di hutan, praktisi keluarga Di dan Liu dengan gugup menatap puncak gunung. Jika Thunder Crystal Beast gagal naik peringkat, itu akan hancur berkeping-keping oleh petir dan kemungkinan besar bahkan sumber guntur akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, perjalanan mereka akan menjadi benar-benar sia-sia, hasil yang tidak ingin mereka lihat. Bum bum bum. Setelah petir pertama turun, serangkaian petir besar kemudian jatuh dari langit, sebelum mereka dengan sangat akurat mengenai tubuh besar Thunder Crystal Beast, menyebabkan cahaya petir yang menyilaukan meledak. Itu Thunder Crystal Beast tampaknya memiliki beberapa kesulitan bertahan, alis Lindong sedikit berkerut saat ia menatap Thunder Crystal Beast, yang terus-menerus meraung kesakitan karena disambar petir. Halilintar semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan yang telah kau serap. Silakan dan coba, saya jamin Anda tidak akan dapat menahan bahkan satu pun. Bibir Little Marten melengkung seperti yang dikatakannya. Tunggu saja, terlepas dari apakah seseorang itu manusia atau binatang iblis, maju di tingkat kultivasi bukanlah hal yang mudah. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menekan perasaan mendesak di dalam hatinya. Saat dia menyaksikan Thunder Crystal Beast mengaum di dalam guntur, dia diam-diam menunggu hasil akhir. Guntur bergema melintasi hutan yang luas, saat petir yang sangat besar melesat melintasi langit dari waktu ke waktu. Di hadapan alam, setiap makhluk hidup tampak sangat kecil. Bahkan pasukan dari keluarga Di dan Liu tetap diam selama periode ini, karena mereka takut jika mereka menyebabkan terlalu banyak gangguan, mereka akan menarik guntur dari langit. Di depan kedua belah pihak, berdiri Di Teng dan patriark keluarga Liu masing-masing dengan tangan di belakang. Tatapan bersemangat mereka dengan teguh menatap Thunder Crystal Beast, karena dengan panik berjuang di dalam guntur. Kedua tubuh mereka sedikit condong ke depan, jelas menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengambil tindakan segera setelah sesuatu terjadi. Di bawah tatapan penuh perhatian kedua pihak dan satu orang yang tersembunyi itu, awan guntur yang menghancurkan di langit akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, pada saat yang sama, cahaya dari Thunder Crystal Beast di udara meredup. Terbukti, itu menderita luka yang sangat parah. Mengaum. Namun, meskipun sudah terluka parah, binatang iblis itu masih memiliki aura agung tertentu saat ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar ke awan guntur. Gemuruh. Seolah-olah telah diaduk oleh auman, awan guntur di langit melonjak dengan keras. Sebuah pusaran muncul di dalam awan, menciptakan lubang di tengahnya.
Di dalam lubang ini, kilat berkedip menakutkan. Ledakan. Beberapa saat setelah lubang terbentuk, petir seukuran manusia merobek langit. Di bawah tatapan terkejut Lindong, Diteng dan sisanya, itu mengalir turun dan dengan kejam menabrak tubuh Thunder Crystal Beast yang luar biasa. Ledakan. Petir itu langsung menghantam Thunder Crystal Beast, menembaknya dari langit, saat mendarat dengan keras ke hutan. Pohon-pohon setinggi 1000 meter hancur oleh gempa susulan dalam sekejap, dan bahkan tanah mulai bergetar. Petir yang sangat menakutkan. Saat ia menatap kehancuran yang luas, Lindong tidak bisa membantu tetapi menelan air liurnya. Petir ini sepertinya cukup kuat untuk mengubah praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut menjadi debu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Thunder Crystal Beast. Pikiran ini melintas di benak Lindong saat matanya buru-buru bergeser ke tempat di mana Thunder Crystal Beast telah mendarat. Asap hitam membubung ke udara saat sebuah lubang besar muncul di depan matanya. Itu tidak mungkin dihancurkan sampai matikan. Saat ia menatap lubang besar, alis Lindong berkerut. Namun, saat dia menggumamkan kata-kata ini, raungan lemah dan menyakitkan sekali lagi terdengar, tetapi raungan kali ini jelas tidak mengandung kekuatan yang dimilikinya sebelumnya. Di bawah tatapan senang semua orang, cahaya perak perlahan naik dari lubang besar, melayang di langit saat melihat ke atas dan melepaskan raungan keras ke awan guntur. Menanggapi perlawanan Thunder Crystal Beast, awan guntur akhirnya menunjukkan tanda-tanda menyebar, karena lapisan demi lapisan dengan cepat mundur. Saat ini, tubuh Thunder Crystal Beast sangat redup. Retakan telah muncul pada armor seperti kristal di tubuhnya, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tampaknya ada lapisan armor kristal yang lebih terang yang tumbuh dengan tenang di dalam retakan. Ketika armor kristal ini berhasil tumbuh, kekuatan Thunder Crystal Beast akan sekali lagi membengkak dengan ganas. Dapat dikatakan bahwa kemajuan Thunder Crystal Beast kali ini telah berhasil. Kemajuan telah berhasil. Lindong menatap Thunder Crystal Beast di udara, saat dia dengan lembut menjilat bibirnya. Dia dapat merasakan bahwa yang terakhir sekarang berada pada titik terlemahnya, dan sangat jelas, bahwa keluarga Di dan Liu akan mengambil tindakan. Saat pikiran ini mulai muncul di benak Lindong, di kejauhan, tatapan Diteng tiba-tiba melintas, saat teriakan keras terdengar dalam sekejap, siapkan formasi. Ya. Pasukan di famili jelas disiapkan. Oleh karena itu, ketika suara Diteng terdengar, banyak pasukan menyebar ke dalam formasi. Yuan Power menyembur keluar, saat tali Yuan Power melesat, dengan cepat kusut di udara saat mereka menyapu langit. Dalam sekejap, mereka telah membatasi Thunder Crystal Beast. Desir. Sementara keluarga Di bergerak, di sisi keluarga Liu, tali Yuan Power yang menghancurkan bumi juga ditembakkan. Dalam sekejap, itu juga mengikat Thunder Crystal Beast dengan aman. Mengaum. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan Thunder Crystal Beast mengaum dengan marah. Mata peraknya yang besar memandang rendah pelaku manusia, saat tubuhnya berjuang keras. Petir gemerlap meledak dari tubuhnya dan langsung mematahkan ikatan ini. Dentang. Begitu Thunder Crystal Beast berjuang bebas dari sebagian besar ikatan, sesosok tiba-tiba tersapu dari langit. Sebuah pisau besar dengan pegangan panjang yang dilapisi Yuan Power yang sangat kuat dengan ganasnya memotong ke tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan lebih banyak retakan terbentuk pada armor kristal yang menutupi tubuhnya. Mengaum. Setelah menderita serangan yang kuat ini, merah melintas di mata Thunder Crystal Beast, saat membuka mulutnya dan menembakkan petir ke arah sosok itu. CK. Saat melihat petir menyambar, pisau besar dengan gagang panjang yang dilapisi Yuan Power yang kuat sekali lagi menebas ke bawah, dan menahan serangan itu. Dibungkus dengan Yuan Power, ia menyerang lagi dengan ganas. Hehe, sobat lamaku Diteng, karena kamu terlihat kesulitan sendirian, biarkan orang tua ini membantumu. Sama seperti cahaya dari serangan yang tangguh menutupi Thunder Crystal Beast, tawa sekali lagi terdengar di langit. Segera setelah itu, pedang lain menyerang dengan kejam. Seperti gelombang pasang, aliran serangan terus-menerus diarahkan ke Thunder Crystal Beast. Namun, saat dia menyerangnya, beberapa bayangan pedang juga diam-diam diarahkan ke Diteng.
Liu Kui kau hantu tua, apa kau akhirnya tidak bisa melawan? Diteng mencibir. Jari-jarinya menjentikkan, menghancurkan kilatan pedang yang diam-diam menyapu ke arahnya, saat cahaya mematikan melintas di matanya. Haha, keluarga Liu saya secara alami tertarik pada harta karun seperti sumber guntur. Bagaimana kita bisa melewatkan ini sekali dalam kesempatan bulan biru? Apakah Anda berpikir bahwa hanya keluarga di Anda yang dapat memperoleh informasi ini? Nama pria tua berjanggut putih itu ternyata adalah Liu Kui. Meskipun mereka berdua terus-menerus mengejek satu sama lain, pedang di tangan mereka dengan kejam menyerang Thunder Crystal Beast sampai babak belur dan kelelahan. Jika awalnya dengan kekuatan penuhnya, tidak akan sulit bagi Thunder Crystal Beast untuk membunuh duo Diteng. Namun, situasinya sekarang berbeda. Thunder Crystal Beast telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk menahan petir. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak dapat melawan dua praktisi tahap penciptaan formulir. Aum mengaum. Raungan gemuruh dan marah terus-menerus terdengar di langit, karena semakin banyak retakan terbentuk di tubuhnya. Di puncak gunung yang jauh, Lindong dengan penuh perhatian mengamati situasinya. The Ancient Heavenly Scales Halberd sudah sekali lagi muncul di tangannya. Great Sun Thunder Yuan perlahan melonjak di tubuhnya, siap melepaskan kekuatannya yang tangguh kapan saja. Di udara, dua sosok tampaknya dikelilingi oleh angin puyuh pedang saat mereka tanpa ampun bentrok dengan Thunder Crystal Beast, sementara gelombang Yuan Power yang kuat meletus. Binatang buas ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat terjerat dalam pertarungan, duo Diteng sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan dapat dengan cepat mengirimkan Thunder Crystal Beast yang sangat lemah ini, bahkan dengan upaya gabungan mereka. Mereka benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya binatang itu jika dibiarkan memulihkan kekuatannya. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Meskipun mereka menemukan satu sama lain merusak pemandangan, kedua individu memiliki ide yang sama dalam pikiran saat ini. Tatapan sengit melintas di mata mereka, saat dua bilah, diisi dengan Yuan Power yang ganas, dengan cepat meretas salah satu retakan di tubuh Thunder Crystal Beast. Segera, baju besi itu pecah, saat darah perak mengalir keluar dari celah. Mengaum. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, mata Thunder Crystal Beast berubah menjadi merah. Itu dengan marah meraung, dan membuka mulutnya yang besar saat bola petir seukuran kepala yang cemerlang menyapu dari dalam. Di kejauhan, pupil Lindong tiba-tiba menyusut ketika bola petir yang gemerlap muncul. Dia bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat dan murni darinya. Sumber guntur. Setelah mendengar tangisan Little Marten, Lindong mengangkat tombak sisik surgawi kuno, saat tatapan demam berkedip di matanya. Part 2. 208. Berjuang melawan tahap pembuatan formulir. Sumber guntur. Saat bola petir gemerlap muncul dari mulut Thunder Crystal Beast, ekspresi serakah tiba-tiba muncul di mata Diteng dan Liu Kui. Yuan Power menyembur keluar, langsung berubah menjadi dua telapak tangan Yuan Power selebar 3 meter yang segera meraih sumber guntur. Ledakan. Meskipun Thunder Crystal Beast adalah demonic beast, itu tidak sepenuhnya bodoh. Oleh karena itu, secara alami tidak akan memanggil sumber gunturnya hanya untuk memberikannya. Oleh karena itu, ketika mereka berdua mencoba merebutnya, sumber guntur itu tiba-tiba bergetar dengan kuat. Segera, gelombang kejut petir seperti cakram muncul dari pusat gempa. Bang-bang! Karena gelombang kejut petir itu, Yuan Power Palm Diteng dan Liu Kui langsung disebarluaskan. Sementara itu, ekspresi wajah keduanya mulai berubah dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa mundur, gelombang kejut itu telah menghantam mereka. Bas-bas. Ketika mereka terkena pukulan ganas itu, kedua wajah mereka menjadi pucat, sebelum mereka terpesona saat mereka memuntahkan seteguk darah. Berdengung. Meskipun mereka diterbangkan dengan kejam, duo Diteng itu adalah individu yang licik. Saat mereka ditiup kembali, dua Yuan Power Palm meledak. Namun kali ini, mereka langsung menghantam tubuh Thunder Crystal Beast itu. Ledakan. Sebuah suara raksasa bergema, saat bagian besar dari armor kristal pada Thunder Crystal Beast hancur berkeping-keping sebelum darah perak menyembur keluar.
Udara yang awalnya kacau itu mulai kosong dalam sekejap. Hanya kabut petir yang masih melayang di udara saat mengeluarkan cahaya yang sangat bersinar dan kekuatan petir yang kuat. Rebut sumber guntur. Pasukan Di Family dan Liu Family semuanya dengan intens menyaksikan pertempuran yang terjadi di udara. Ketika mereka melihat pemandangan ini, teriakan langsung meledak, karena praktisi elit dari kedua belah pihak langsung bergerak. Menyentakkan tangan mereka ke depan, serangkaian tali Yuan Power diarahkan ke sumber guntur itu. Berdengung. Namun, saat tali Yuan Power itu membatasi sumber guntur itu, tiba-tiba bayangan tombak yang tangguh muncul. Dengan ayunan, itu segera menghancurkan tali. Kemudian, saat dia mengulurkan tangannya, di bawah tatapan marah dari kerumunan, dia meraih sumber guntur itu. Apakah kamu mengadili kematian? Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang terkejut. Segera, raungan marah terdengar. Haha, saudara Diten, aku akan mengambil sumber guntur terlebih dahulu. Tolong tahan pasukan keluarga Liu. Aku akan menunggumu di tempat biasa. Pria yang tiba-tiba turun tangan, secara alami adalah Lindong, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Sekarang setelah dia mendapatkan sumber guntur itu, kegembiraan memenuhi hatinya, menyebabkan dia tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat mundur. Tawa Lindong datang tiba-tiba, namun itu menyebabkan formasi di lapangan membeku. Pasukan di keluarga itu semua bingung karena mereka jelas tidak tahu kapan Diteng membuat kesepakatan dengannya. Diteng, kamu benar-benar menemukan kaki tangan. Ekspresi wajah Liu Kui berubah drastis. Dengan raungan keras, menggunakan pedang raksasa di tangannya, bayangan pedang yang tangguh diarahkan dengan kejam ke arah Diteng, yang berdiri di dekatnya. Dentang! Saat dia menghadapi serangan mendadak Liu Kui, Diteng dengan tergesa-gesa membalas. Kemudian, dengan ekspresi tegas, dia berteriak, "Orang tua, gunakan otakmu." Anak itu jelas-jelas menipu kita saat dia melarikan diri begitu dia mendapatkan sumber guntur. Ayo hentikan dia! Awalnya, otak Diteng mengalami korsleting untuk sementara waktu. Untungnya, refleksnya cepat, saat dia dengan cepat menyimpulkan bahwa komentar Lindong jelas dimaksudkan untuk menghentikan mereka. Mendengar kata-kata ini, Liu Kui terkejut. Dengan cepat berbalik, dia menyadari bahwa Lindong sudah dengan cepat melarikan diri setelah dia meraih sumber guntur itu. Seketika, dia menyadari bahwa dia telah ditipu saat dia dengan marah bersumpah, "Bajingan licik itu. Tangkap anak itu." Raungan marah Liu Kui dan Diteng terdengar hampir bersamaan. Kemudian, pasukan Diteng akhirnya mengerti bahwa mereka telah ditipu, dan mereka semua langsung marah. Namun, saat mereka sadar kembali, Lindong telah membuat jarak di antara mereka. Tepat ketika dia berencana untuk berlari, sumber guntur di tangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, seolah-olah akan melarikan diri. Mendengus. Ketika dia mendeteksi pemandangan ini, mata Lindong menjadi dingin. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, bayangan tombak yang tangguh meledak dan dengan kejam menghantam Thunder Crystal Beast itu, yang mencoba mengingat sumber gunturnya. Bang! Ketika bayangan tombak itu meledak di tubuh Thunder Crystal Beast, itu langsung meniup yang terakhir kembali. Kemudian, Thunder Crystal Beast akhirnya melepaskan serangkaian raungan yang tidak puas, saat mata binatang merah darahnya mulai mengerikan di Lindong sebelum melarikan diri. Saat ini, ia mengerti bahwa tidak mungkin untuk merebut kembali sumber gunturnya hari ini. Setelah menerbangkan Thunder Crystal Beast dalam satu gerakan, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia berencana untuk melarikan diri, di udara, Yuan Power Palm tiba-tiba muncul sebelum menyerangnya dengan kejam. Berdengung. Alis Lindong berkerut. Dengan dia melambaikan tombak kunonya, itu membentuk beberapa kilatan dingin sebelum mereka secara langsung menghancurkan Yuan Power Palm itu. Nak, aku sudah baik padamu. Namun, Anda masih berani berkomplot melawan keluarga di saya. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak bisa meredakan amarah di hatiku. Ketika Lindong menghancurkan Yuan Power Palm itu, raungan jahat bergema dari belakang. Kemudian, sosok Diteng dengan cepat menuju dengan kilatan jahat di matanya. Heh, anak ini benar-benar licik. Kami hampir membiarkannya kabur.
Di belakang Lindong, Liu Kui dengan cepat bergegas mendekat sambil terkekeh. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri, alis Lindong berkerut. Dengan ekspresi tenang, dia menyimpan sumber guntur di tas Qiankunnya, sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa kalian berdua bertindak dengan cara ini? Nasib menentukan milik siapa harta ini. Anda seharusnya tidak melawan takdir. Setelah kami membunuhmu, kami akan menjadi orang yang ditakdirkan." Ekspresi jahat memenuhi mata Di Teng dan itu berbeda dari ekspresi tenang sebelumnya. Terbukti, dia tidak lagi menekan niat membunuhnya terhadap Lindong. "Hantu tua Liu Kui, mari bergabung dan bunuh bajingan licik ini. Setelah itu, kami akan memutuskan siapa yang mendapatkan sumber guntur." "Bagaimana?" Di Teng berteriak. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Liu Kui berbinar sebelum dia secara bertahap menganggukkan kepalanya. "Baiklah, anak ini terlalu licik. Jika kita tidak menghabisinya, hati lamaku tidak bisa tenang." "Swos!" Sebelum mereka berdua selesai berbicara, bayangan pedang di bawah kaki Lindong melintas saat sosoknya dengan cepat turun dan melarikan diri. "Kamu ingin melarikan diri?" Duo Di Teng sama-sama pria tua yang licik. Sebelumnya, setelah mereka ditipu oleh Lindong, mereka secara alami berhati-hati padanya. Oleh karena itu, begitu yang terakhir bergerak, mereka berdua segera mengejarnya seperti lintah. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ikan. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ular piton. Namun, saat mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang, tubuh panik Lindong tiba-tiba berhenti. Saat dia mengayunkan tombak kuno di tangannya, seekor ikan Yuan Power raksasa yang mengerikan dan Yuan Power Pithon yang marah, bersama dengan kilatan tombak jahat, dengan kejam diarahkan ke mereka berdua. Teknik pedang gunung berat. Pisau penghancur tulang. Ketika ditemui serangan ganas tiba-tiba Lindong, bahkan ekspresi wajah Di Teng Duo berubah sedikit. Saat Yuan Power menyembur keluar, mereka segera mengayunkan pedang besar di tangan mereka. Bang-bang! Bilah dan tombak bertabrakan, saat kekuatan angin yang sangat kuat segera meletus, menyebabkan udara di sekitarnya langsung terhempas dan hampir menciptakan ruang hampa. Kekuatan gabungan dari dua praktisi tahap penciptaan awal. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Teknik tombak Lindong tidak bertahan lama, sebelum mereka segera dihancurkan. Kemudian, bayangan pedang diarahkan ke tubuhnya saat mereka membentuk formasi menyerang yang tangguh dan menjebaknya. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya duo Di Teng benar-benar berencana menggunakan segala cara untuk menjebak Lindong sepenuhnya. Saat ia merasakan niat membunuh sedingin es memancar keluar dari pedang mereka, mata Lindong sedikit gelap. Melambaikan tombaknya, dan berkat tubuhnya, yang telah ditingkatkan selama periode ini, dia hampir tidak bisa melawan serangan gabungan mereka. Saat Lindong melawan, hati Di Teng dan Liu Kui sedang kacau. Keduanya berada di tahap penciptaan awal. Oleh karena itu, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat dengan cepat mengirim praktisi elit tahap penciptaan. Namun, saat ini, Lindong mampu menahan mereka berdasarkan kekuatannya sendiri. Kemampuannya saat ini, dan lebih jauh lagi usianya yang masih muda, bahkan membuat duo Di Teng terkejut. Segera, niat membunuh jahat dengan cepat mengikuti. Mereka tidak bisa membiarkan musuh yang sangat berbakat untuk hidup. Saat niat membunuh menyembur keluar, dua peluit dengan cepat mengikuti dari bibir Di Teng dan Liu Kui. Seketika, pasukan kedua keluarga, yang berdiri di dekatnya, bergegas maju. Berdasarkan situasi ini, jelas mereka tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melarikan diri. Mendengus. Lindong juga menyadari rencana mereka. Segera, dengan dengusan dingin, Great Sun Thunder Yuan diaktifkan secara maniak saat gemuruh guntur samar bergema. Pada saat yang sama, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi hijau seperti perunggu, sementara di lengannya, pembuluh darah merangkak keluar seperti naga. Itu dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik naga. Cahaya keemasan yang cemerlang, seperti gunung berapi, menyembur buih dari tombak kuno Lindong, saat kekuatan Yuan yang tangguh itu langsung berubah menjadi naga raksasa dan tersapu dengan aura yang tak terbendung. Bum bum bum.
Ketika dia melepaskan serangan itu, kekuatan Yuan yang mengelilingi langit dan bumi mulai bergetar hebat. Saat ini, tombak sisik naga habis-habisan yang dieksekusi Lindong beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan penguasa kota Si. Oleh karena itu, ketika naga itu muncul, ekspresi kekaguman muncul bahkan di mata Duo Diteng. Dengan semua energi Lindong, serangan naga itu melintas di cakrawala sebelum dengan kejam menghantam Duo Diteng. Seketika, suara raksasa yang menghancurkan bumi bergema dari udara, sebelum angin kencang meletus dan bahkan menyebabkan getaran di hutan di bawah. Bang-bang! Cahaya keemasan tercurah, saat Duo Diteng langsung terpesona di bawah tatapan bingung pasukan mereka, sebelum mereka mendarat dengan mengerikan. Berdasarkan ekspresi wajah mereka, sepertinya mereka berdua mendapat pukulan telak. Anak itu memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Sendiri, dia mampu melawan dua praktisi tahap penciptaan formulir awal. Pemandangan ini menyebabkan pasukan keluarga Diteng dan Liu tercengang. Haha, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan dengan senang hati menerima sumber guntur ini. Setelah ia menggunakan semua kekuatannya untuk meledakkannya kembali, warna perunggu pada kulit Lindong dengan cepat menghilang. Dengan cepat, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menggunakan kecepatan penuhnya, dalam sekejap mata, dia berlari ke dalam hutan yang luas. Cari di mana-mana. Ketika mereka melihat Lindong melarikan diri, wajah Diteng dan Liu Kui berubah menjadi hijau seperti baja. Kemudian, raungan marah segera bergema di dalam hutan ini. Part 3 209 Menyempurnakan sumber guntur. Pasukan keluarga Di dan Liu menyerbu ke dalam hutan yang luas, segera menyebabkan gangguan. Dari waktu ke waktu, raungan marah terdengar, yang dengan cepat diikuti oleh tangisan yang menyedihkan. Di lokasi tertentu jauh di dalam hutan, Lindong disembunyikan di semak belukar yang lebat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan kehadiran dan pernapasannya, sambil sesekali melirik ke langit. Di sana, dia samar-samar melihat Diteng dan Liu Kui mencari-cari dia di mana-mana. Lindong telah merebut sumber guntur tepat di depan hidung mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi membuat Diteng dan Liu Kui hampir marah. Mereka telah merencanakan dan mempersiapkan operasi ini begitu lama, namun pada akhirnya, mereka berakhir tanpa hasil. Bagaimana mungkin mereka bisa menelan ini? Namun, meskipun mereka sangat marah, hutannya sangat luas, dan tidak sulit untuk menyembunyikan seseorang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak pasukan keluarga Di dan Liu, menemukan Lindong bukanlah hal yang mudah. Lindong memperhatikan dua sosok di langit saat mereka berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Meskipun Diteng dan Liu Kui keduanya adalah praktisi tahap penciptaan bentuk, mereka jelas tidak dapat mempertahankan penerbangan yang berkelanjutan. Bagaimanapun, mereka tidak seperti Lindong, yang memiliki energi mental yang kuat yang memungkinkan dia untuk terbang dengan pedang. Dengan demikian, pencarian udara yang menguras tenaga ini tidak berlangsung lama. Hutan ini telah dikunci oleh keluarga Di dan Liu, oleh karena itu akan agak merepotkan untuk keluar. Saat ini, rencana terbaik adalah menyerap sumber guntur ini terlebih dahulu. Jika saya dapat mencapai tahap lanjut, tubuh guntur perunggu, atau maju ke master simbol segel keempat, saya akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Tatapan Lindong berkedip. Sendirian, tidak diragukan lagi terlalu sulit baginya untuk melawan dua praktisi tahap penciptaan bentuk awal ini. Namun, jika tubuh guntur perunggunya berada pada tahap penguasaan tingkat lanjut atau jika dia naik ke segel keempat simbol master, kesulitan untuk melawan mereka jelas akan menurun. Dari apa yang dia lihat, Diteng dan Liu Kui jelas berniat membunuhnya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan menjadi agak berbahaya. Selanjutnya, aku tidak tahu kemana Little Flame menghilang. Saya harus menemukannya terlebih dahulu sebelum saya mencari tempat terpencil untuk menyegel diri dan memperbaiki sumber guntur. Setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya, Lindong melihat sekeliling, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan jejak Little Flame. Untungnya, dia telah meninggalkan tanda energi mental di tubuh Little Flame kali ini dan bisa merasakan posisinya. Segera, matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, sebelum sosoknya berubah menjadi garis hitam saat menyapu.
Sosok Lindong melakukan perjalanan melalui hutan lebat, dan setelah sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Dia menatap ruang sempit di depannya, saat wajahnya menjadi kaku. Di ruang kosong ini, dia menemukan Little Flame tertutup luka, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran sengit. Tentu saja, yang paling mengejutkan Lindong bukanlah luka Little Flame, tapi mayat raksasa di bawah cakar Little Flame. Mayat ini ditutupi dengan baju besi kristal yang retak, namun, cahaya petir yang awalnya gemerlap sekarang telah benar-benar berubah menjadi hitam sementara darah perak terus mengalir dari luka-luka mengerikan itu. Mayat ini milik Thunder Crystal Beast yang sumber gunturnya baru saja direnggut? Apakah ini dilakukan olehmu? Lindong tercengang saat dia menatap pemandangan ini. Itu beberapa saat sebelum dia akhirnya sadar kembali dan bertanya pada Little Flame. Mengaum. Dihadapkan dengan Lindong yang tercengang, Little Flame mengeluarkan raungan rendah, sebelum memposisikan pantat besarnya di mayat itu dan ekspresi senang melintas di matanya. Harimau bodoh ini ternyata sedikit berguna. Little Marten juga muncul pada saat ini dan berkata dengan heran. Thunder Crystal Beast sangat kuat. Bahkan pada saat terlemahnya, ia mampu mendorong duo di tank sejauh ini. Ketika telah melarikan diri sebelumnya, Lindong merasa bahwa itu sedikit disayangkan. Bagaimanapun, setiap bagian dari binatang iblis semacam ini praktis adalah harta karun. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa Little Flame benar-benar akan diam-diam mengikuti Thunder Crystal Beast yang melarikan diri, dan menunggu kesempatan untuk menghabisinya. Namun, dari luka di tubuh Little Flame, itu jelas telah membayar harga yang cukup mahal untuk membunuh binatang itu. Lagi pula, masih ada perbedaan besar di antara keduanya. Mengaum. Little Flame sekali lagi menggeram pada Lindong, sebelum membuka rahangnya yang besar dan menggigit armor kristal di tubuh binatang itu hingga berkeping-keping. Saat lidahnya yang besar menyapu, itu benar-benar melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast. Sebagian besar kekuatan Thunder Crystal Beast terkandung di dalam sumber guntur, namun, darah dan dagingnya sangat bermanfaat bagi Demonic Beast. Selain itu, ada beberapa mutasi dalam darah harimau bodoh ini, yang memungkinkannya memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Ini akan sangat bermanfaat untuk itu. Little Marten mendecakkan lidahnya dan mengejek. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Semua baik-baik saja selama tidak ada efek yang merugikan. Untuk Little Flame, daging dan darah Thunder Crystal Beast sangat menarik. Itu membuat mayat bekerja dengan cepat dan tidak lama kemudian yang tersisa dari Thunder Crystal Beast hanyalah tumpukan tulang berdarah. Sudut mata Lindong berkedut saat dia melihat, selera makan sesama ini terlalu besar. Setelah melihat bahwa Little Flame telah menggigit bersih Thunder Crystal Beast, Lindong baru saja akan menyuruhnya melarikan diri bersama, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada jejak petir di tubuhnya, dan bagian bawah bulu merahnya tampak bersinar. Setelah melihat perubahan mendadak ini, ekspresi Lindong berubah drastis. Jangan khawatir, itu hanya menyempurnakan kekuatan Thunder Crystal Beast. Harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Thunder Crystal Beast ini telah berhasil maju, dan meskipun kekuatannya belum pulih, darah dan daging di dalam tubuhnya telah sepenuhnya diperkuat. Setelah diubah menjadi makanan, energi di dalamnya juga diserap. Kali ini, kekuatan harimau bodoh itu mungkin sekali lagi ditingkatkan. Little Marten tertawa saat mengatakannya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berbalik saat alisnya sedikit berkerut saat dia menatap ke belakang. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa kehadiran di sana. Ayo pergi. Pertama-tama kita harus menemukan tempat untuk memperbaiki sumber guntur. Lindong dengan ringan melambaikan tangannya, sebelum berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di belakangnya, Little Flame juga buru-buru mengikuti, saat tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat. Manusia dan binatang dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Selama periode waktu ini, Lindong sudah agak akrab dengan hutan ini, jadi dia bergerak dengan mudah. Setelah serangkaian gagah yang tampaknya serampangan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi.
Gua itu terletak di tengah gunung dan dikelilingi oleh hutan batu yang berantakan. Kecuali jika dicermati dengan ama, akan sulit untuk menemukan keberadaan gua ini. Setelah Lindong memasuki gua, dia sedikit menyamarkan pintu masuk gua, membuatnya lebih tersembunyi. Setelah menyelesaikan ini, Lindong menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah faksi satu orang yang lemah dan tidak mungkin melawan dua keluarga besar. Oleh karena itu, yang terbaik baginya untuk tetap rendah hati untuk saat ini. Sementara Lindong menghela nafas, di satu sisi, Little Flame mengeluarkan suara mendengung. Lindong buru-buru melihat ke atas, hanya untuk menemukan cahaya kilat di tubuhnya tumbuh semakin terang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kepompong petir yang berkedip-kedip, yang benar-benar melilit tubuhnya yang besar. Lindong sedikit heran saat dia menatap kepompong petir ini. Saat tangannya dengan lembut menyentuh kepompong, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang hidup di dalamnya. Baru kemudian dia melepaskan kekhawatiran di hatinya. Seperti yang dikatakan Little Marten, melahap daging dan darah Thunder Crystal Beast adalah kesempatan besar bagi Little Flame. Kekuatan Little Flame saat ini sebanding dengan tahap Yuan dan yang sempurna. Jika naik lagi, api kecil akan setara dengan praktisi tahap penciptaan formulir. Kekuatan semacam ini akan sangat membantu Lindong. Kekuatannya meningkat, aku juga harus mulai berkultivasi. Lindong tertawa kecil sambil duduk di atas batu di dekatnya. Situasinya saat ini agak mendesak, dan meskipun dia telah menyembunyikan dirinya, mengingat kemampuan keluarga di Danliu, mereka tetap akan menemukannya pada akhirnya. Pada saat itu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Lawannya terdiri dari 2 praktisi tahap penciptaan bentuk awal, lebih dari 10 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna, dan cukup banyak praktisi tahap Yuan dan lainnya. Dengan kekuatan Lindong, dia paling banyak bisa menghentikan praktisi tahap penciptaan bentuk awal, dan untuk boneka simbol, itu tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan, karena Lindong tidak mampu membayar konsumsi pil Yuan murni. Adapun Little Marten, itu juga akan dapat menghentikan praktisi tahap penciptaan formulir, tetapi meskipun demikian, masih ada begitu banyak praktisi tahap Yuan dan yang harus dihadapi. Kekuatan kedua belah pihak berada pada skala yang sama sekali berbeda, oleh karena itu, sebelum mereka menemukannya, Lindong perlu menguasai tubuh guntur perunggu. Atau yang lain, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, ekspresinya perlahan berubah serius. Dia meraih bola petir seukuran kepala yang sekali lagi muncul di tangannya. Hanya ketika dia mengamati sumber petir ini dari dekat, dia akhirnya menemukan keindahannya. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar di permukaannya, tampaknya membentuk badai petir mini di bagian luarnya. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur yang rendah dari dalam. Kekuatan petir yang begitu kuat. Lindong menarik napas dalam-dalam, saat keheranan melintas di matanya. Kekuatan petir yang begitu kuat. Dibandingkan dengan yang dia serap di masa lalu, itu beberapa kali lebih kuat. Benar saja, sumber guntur ini adalah hal yang paling berharga di tubuh Thunder Crystal Beast. Tidak heran Diteng dan Liu Kui sangat ingin mendapatkannya. Tangan Lindong memegang sumber guntur di bagian atas dan bawahnya, saat matanya perlahan tertutup. The Great Sun Thunder Body perlahan mulai aktif pada saat ini, saat tangannya mengeluarkan kekuatan isap. Gemuruh. Saat Lindong menggunakan seni rahasianya, badai petir di dalam sumber guntur tiba-tiba menjadi ganas. Petir cair yang bisa dilihat dengan mata telanjang perlahan mengalir keluar dari sumber guntur, sebelum mengalir di sepanjang telapak tangan Lindong dan mengalir ke tubuhnya. Bang! Begitu kilat cair menyembur ke tubuh Lindong, pakaian di tubuhnya meledak menjadi debu dalam sekejap. Bahkan, retakan bahkan terbentuk di batu yang dia duduki. Cici! Petir dengan panik berputar di sekitar tubuh Lindong, sebagai bagian dari kekuatan mengamuk tanpa henti menembus ke dalam tubuhnya. Sementara itu, warna perunggu kulit Lindong menjadi semakin kaya. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya.
Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.